بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian kaum muslimin dan kaum mukminin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman. Wa qala ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya kewajiban pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas setiap hamba adalah agar mereka mengucapkan, mengilmui, mengamalkan kalimatut tauhid, kalimatul Islam, kalimatut taqwa, kalimatus syahadah,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dialah tali yang amat kokoh. Dialah al-urwatul wuthqa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada taghut, semua yang disembah selain Allah, dan ia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa. Itulah tali yang amat kokoh. Al-urwatul wuthqa ditafsirkan oleh para ulama adalah kalimat la ilaha illallah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memperumpamakan kalimat la ilaha illallah seperti pohon keimanan yang akarnya menghujam tajam ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke atas langit. Allah menyatakan, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau melihat, kata Allah, bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimah thayyibah, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik yang akarnya menghujam ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Pohon tersebut menghasilkan buah-buahan di setiap musimnya dengan izin Rabb-Nya. Demikianlah Allah membuat permisalan bagi manusia agar manusia itu mau mengingat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan, di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, yang dimaksud dengan ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Bahwa ketika kalimat la ilaha illallah betul-betul tertanam di dalam hati kita, akan membuahkan benih-benih keimanan dan akan menghasilkan amalan-amalan kebaikan. Itulah pohon keimanan. Ketika iman sudah mantap di dalam hati, ketika iman sudah merasuk ke dalam jiwa, maka disitulah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan buah-buah keimanan di dalam diri seorang hamba. Buah keimanan itu dijelaskan oleh para ulama dalam 3 perkara. Yang pertama, al-kalimut thayyib, kalimat yang baik. Yang kedua, al-amalus soleh, amalan soleh. Dan yang ketiga, al-akhlaqul mardiyah, yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat 3 buah keimanan yang disebutkan, yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memperbaiki ucapan-ucapan kita. Karena ucapan yang baik lahirnya dari keimanan yang kuat. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik saja, atau kalau tidak dapat ucapan yang baik, lebih baik diam saja. Itu lahir dari keislaman seseorang yang baik. Makanya dalam hadis yang lain Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina khairun?" Ya Rasulullah, siapakah muslim yang terbaik itu? Maka Rasulullah menjawab, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang terbaik adalah orang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Inilah muslim yang terbaik.
Bahkan ucapan yang baik akan melahirkan amalan yang baik, sebagaimana ucapan yang buruk akan menghasilkan amalan yang buruk pula. Salah seorang ulama kaum muslimin yang bernama Yahya bin Abi Katsir pernah berkata, "Ma salaha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalih, wa ma fasada mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalih." Tidaklah aku mendapati ada orang yang baik ucapannya, melainkan baik pula seluruh amal perbuatannya. Dan tidaklah aku mendapati ada orang yang jelek ucapannya, melainkan jelek pula amal perbuatannya. Ucapan yang baik berbanding lurus dengan amalan yang baik. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan buah keimanan yang kedua, amalan soleh. Amalan nanti dikatakan soleh manakala betul-betul amalan tersebut dilakukan tulus karena Allah, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan selainnya. Dia inginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadikan amalan yang ia kerjakan betul-betul sesuai dengan tuntunan dan aturan di dalam agama. Manakala dia beramal ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan aturan agama, maka tidak diterima. Demikian pula amalan kalau dia lakukan sesuai dengan aturan agama namun tidak ikhlas, maka tidak diterima juga. Sampai amalan tersebut ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan dan aturan agama, maka disitulah terlahir yang namanya amalan soleh. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir dari buah keimanan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-akhlaqul mardiyah, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, akhlak, ketika seorang berakhlak, berbudi pekerti yang luhur, berbuat baik kepada orang lain, ini lahir dari keimanan. Makanya tidak salah ketika Nabi kita bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kalau ada orang yang beriman, baik ibadahnya kepada Allah, tapi jelek hubungannya kepada sesama manusia, kepada orang lain, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Seorang yang baik hubungannya kepada Allah, hablum minallah, akan melahirkan kebaikan hubungannya kepada sesama manusia, hablum minannas. Nah, ini sama jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari buah-buah keimanan yang diajarkan kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mengamalkannya, semoga kita mampu mewujudkannya dan merealisasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Aqulu kama tasma'un, demikianlah yang telah kusampaikan sebagaimana yang telah jamaah dengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberikan berkah kepadaku dan kepada seluruh jamaah terhadap Al-Qur'anul Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita seluruhnya dengan apa yang ada di dalamnya dari ayat-ayat dan peringatan dari Allah yang maha bijaksana. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. Semoga Allah menerima dari kami dan kalian tilawahnya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali mereka kepada mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak sekutu baginya sesembahan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi kita, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan semua orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, kembali aku wasiatkan kepada kita seluruhnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. I'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, takwa kepada Allah adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau harapkan darinya pahala di sisi Allah. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau mengkhawatirkan dan takut terhadap siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alamu rahimakumullah anna min fadailit taqwa kama qala Allah taala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan takwa adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan di atas cahaya tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Sesungguhnya Allah memerintah dengan suatu perintah. Allah memulai dari dirinya, kemudian kepada para malaikatnya, selanjutnya kepada orang-orang yang beriman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kesejahteraan kepada nabinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarganya. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in. Ya Allah, berikanlah keridhaanmu kepada khulafa'ir rasyidin, kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan kepada seluruh sahabat, kepada para tabi'in, kepada atba'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'al asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wal quruna wa sayyi'al asqam. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa'anna hadal bala wal waba. Allahumma irfa'anna hadal bala wal waba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah memerintah juga untuk kita membantu dan berbuat baik kepada karib kerabat dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta pelampauan batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian bisa mengamalkan pengajaran tersebut.
fadhkurullahal azimul jalil yadhkurkum, maka ingatlah selalu kepada Allah yang maha agung lagi maha mulia, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'amihi yazidukum, dan bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kalian, akan menambah nikmat kepada kalian. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Aqimis shalah.